9 Boyolali. Berikut adalah diagram visual dari core issue tersebut. Kemudian di sini adalah matriks kegiatan. Untuk rancangan aktualisasi ini, core issue yang diangkat adalah rendahnya pemahaman siswa tentang konsep dasar materi IPA di MTS Negeri 9 Boyolali, sehingga judul yang diangkat adalah meningkatkan pemahaman konsep dasar siswa melalui model project learning dengan perancangan media edukatif di MTS Negeri 9 Boyolali. Gagasan pemecahan isu terdapat 5 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor untuk persiapan rancangan aktualisasi. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan guru sejawat IPA mengenai kondisi murid saat pembelajaran IPA. Yang ketiga, menyusun rancangan pembelajaran IPA dengan model project based learning. Yang keempat, menerapkan model project based learning yang melibatkan siswa. Dan kegiatan yang kelima adalah melakukan kegiatan evaluasi tindak lanjut serta penyusunan laporan. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor untuk persiapan rancangan aktualisasi, terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi core issue. Yang kedua, menjadwalkan waktu untuk melakukan bimbingan dengan mentor. Yang ketiga, melakukan kegiatan diskusi terkait core issue yang dibahas. Untuk kegiatan yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan guru sejawat IPA mengenai kondisi murid saat pembelajaran IPA. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama adalah menentukan tujuan koordinasi, yang kedua melaksanakan koordinasi, yang ketiga adalah menindaklanjuti hasil koordinasi. Untuk output dari kegiatan yang pertama tadi adalah konsep persetujuan dari mentor, sedangkan output kegiatan yang kedua ini adalah laporan kesepakatan dan rencana tindak lanjut hasil koordinasi. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga yaitu menyusun rancangan pembelajaran IPA dengan model project based learning. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyusun dari pembelajaran project based learning. Dan yang ketiga adalah melakukan uji coba proyek. Output dari kegiatan ini adalah modul ajar pembelajaran model project based learning dan media pembelajaran model project based learning. Untuk kegiatan yang keempat adalah menerapkan model project based learning yang melibatkan siswa dengan 3 tahapan. Yang pertama ada membentuk kelompok kerja bersama siswa, kemudian melakukan fase pelaksanaan proyek, ketiga adalah mempresentasikan produk. Output dari kegiatan ini adalah yang pertama, produk proyek pembelajaran IPA dan dokumentasi proses dan hasil proyek siswa. Kemudian yang kelima adalah melakukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut serta penyusunan laporan, di mana ada melakukan kegiatan evaluasi, mendiskusikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mentor, dan menyusun laporan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah hasil diskusi evaluasi dan laporan hasil evaluasi. Untuk berikut adalah jadwal kegiatan dari rancangan aktualisasi ini. Waktunya udah selesai, Bu. Oh gitu. Bu Asti ya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, untuk Waalaikumsalam selanjutnya warahmatullahi wabarakatuh. kami berikan kesempatan kepada Bapak atau Ibu mentor untuk menyampaikan penguatan dari rancangan aktualisasi Ibu Prahasti Sintia. Waktu 3 menit, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Roes sebagai dari BDK dan yang lain, kemudian Mbak Asti adalah guru di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Boyolali untuk CPNS tahun 2024-2025. Baik, akan saya sampaikan setelah saya membaca apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Asti pada kami tentang apa yang sudah di makalah maupun di yang disampaikan pada kami, eh, baik Bapak Bapak-bapak atau Ibu-ibu, eh, ternyata IPA itu mata pelajaran IPA itu adalah mata pelajaran yang sangat pokok bagi anak-anak, termasuk adalah sering digunakan untuk KSM dan lomba-lomba yang lain, OSN dan lain sebagainya. Maka ini adalah merupakan mata pelajaran yang harus dipacu
dan menggunakan metode-metode yang praktis. Seandainya hanya menggunakan metode metode ceramah dan metode yang hafalan, metode ceramah dan hafalan, maka tidak akan berhasil. Anak tidak akan mengetahui secara konteks. Maka saya apresiasi kepada Mbak Asti, baik untuk menggunakan metode project based learning yang kemungkinan nanti bisa bisa tidak hanya hafalan toh, tapi aktualisasi yang akan diterapkan oleh Mbak Asti. Dan metode-metode yang lain akan disesuaikan dengan materi yang sudah ada. Sehingga di MTS 9 itu ada labnya IPA bisa digunakan oleh Mbak Asti pada 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 waktu melaksanakan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar IPA. Maka harapan saya Mbak Asti eh, itu saya support dengan baik dan saya apresiasi dengan baik Mbak Asti untuk metode ini dan selanjutnya metode-metode yang lain sehingga anak-anak bisa tahu secara teoritis dan bisa tahu secara aktualisasi atau kenyataan dari mata pelajaran IPA itu sendiri. Mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan, Pak Rois. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak C. Kusnan selaku mentor ya sekaligus kepala madrasah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak penguji untuk melakukan tanya jawab dan memberikan saran, masukan kepada peserta. Waktu 7 menit kami silakan. Terima kasih kepada Coach Bapak Rois sekaligus selaku moderator, kepada Bapak Mentor, Bapak Kusnan dan Saudari Perhasti. Coba dibuka halaman 11. Maaf, halaman 9 ya. Dibuka halaman 9. Isu yang pertama, rendahnya pemahaman siswa. Ini yang diangkat ya. Betul ya, Bu Asti ya? Benar. Iya benar Ya, Bapak. oke. Saudara Asti mengatakan rendahnya pemahaman itu dasarnya apa? Eh, saya mengambil core issue terkait rendahnya pemahaman konsep dasar itu karena waktu di awal semester ini, di awal tahun pembelajaran, saya sempat memberikan seperti refresh materi yang kelas 7, Pak. Kelas 7 seperti saya memberikan penilaian soal-soal. Nah, didapatkan hasil siswa ternyata banyak yang belum paham untuk materi yang sudah mereka pelajari di kelas 7. Nah, data-data itu saudari masukkan sebagai pijakan untuk mengatakan rendahnya. Jadi kita tidak bisa kemudian secara serta-merta mengatakan rendahnya atau kurangnya atau optimalnya tanpa ada data. Yang saudari lakukan itu masukkan di deskripsi isu itu sebagai pijakan, gitu ya. Iya, Pak. Ya, nanti dilengkapi data yang saudari dapatkan ketika tadi diceritakan melakukan asesmen awal gitu ya. Melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai konsep dasar materi IPA. Nah, silakan data itu dimasukkan sehingga ada dasarnya. Kemudian yang kedua, coba ceritakan kepada saya bagaimana cara saudari melaksanakan kegiatan nomor 3 yang menunjukkan nilai dasar PNS, salah satu nilai dasar PNS. Untuk kegiatan ketiga yaitu terkait penyusunan rancangan pembelajaran IPA terkait dengan nilai dasar kompeten dan adaptif, Baik. di mana kompeten itu berarti sebagai guru, di mana tuksinya adalah kita merancang pembelajaran, kemudian menyiapkan pembelajaran, melakukan pembelajaran disesuaikan dengan eh, model pembelajaran itu disesuaikan dengan karakteristik siswa, Pak. Jadi disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa. Kemudian ada nilai adaptif juga. Kita Oke, harus sebentar. pembelajaran. Tadi ada karakteristik siswa ya, disesuaikan Ya, dengan karakteristik siswa. Itu saudari tulis nanti. Di sini tertulis menguasai metode inovatif. Sama enggak yang saudari ceritakan tadi dengan yang belum, tertulis? Bapak.
Nah, tulis di situ. Ya, kompeten berarti menyusun RPP dengan berdasarkan karakteristik siswa. Seperti itu. Tadi kan Sabeli menceritakan itu ya, dah? Nah, Ya, tulis di Pak. situ. Nah, kemudian yang terakhir, dalam melaksanakan aktualisasi, apakah melibatkan pihak yang lain? Untuk kegiatan aktualisasi ini tentu saya melibatkan pihak lain. Yang pertama di tahap tadi ada konsultasi dengan mentor, berarti Ya, saya juga harus berkomunikasi dengan mentor. Kemudian ada koordinasi dengan rekan guru sejawat IPA Pak terkait dengan kondisi murid saat pembelajaran IPA itu berlangsung. Dan saat kegiatan pelaksanaan proyek, otomatis saya juga melibatkan siswa di situ. oke. Ini lebih ke seperti PTK ya ini ya? Ya, ya Ya, Pak, seperti ada. PTK ya. Saya suka ajar PTK soalnya. Baik, Boleh Pak. selamat melaksanakan aktualisasi, semoga lancar ya, dan semoga berhasil. Terima kasih, Pak Rois, kami kembalikan. Terima kasih Pak Subhan, Bapak Penguji sudah memberikan pertanyaan dan juga saran perbaikan serta masukan untuk rancangan aktualisasi. Nanti bisa segera ditindaklanjuti ya, Bu Asti, Ya, dilakukan Pak. perbaikan sesuai dengan saran dari penguji. Dan untuk Bu Asti dan Pak Mentor dapat meninggalkan ruangan Zoom ini, bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi selanjutnya wabarakatuh. urutan ketiga ya. Ya, Oke, Pak. urutan ketiga Bu siapa? Bu Muflihah Lihat. sudah siap Pak Mentor atau pementor juga? Sambut nih Sampun. kalau Iya, sampun. sudah siap saya mulai waktu presentasi 5 menit. Bentar, Silakan. saya record Oke. dulu. Kok nanti tempat ini untuk merekod kok belum Ya, bisa. Dibantu Pak Anggi ya, mungkin belum jadikan coach, Oh, sampun. sudah. sudah. Sudah Mbak, bisa direkod. Sudah bisa ya. Sudah, oh iya, sudah. Pun. Baik, Iya, kita sudah. mulai Bu Muflihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Ahmad Subhan, SHI MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Rois Mustafa, SE MSc Dev selaku koat. Ibu Muhayyara, SPD selaku mentor yang saya hormati. Dan segenap panitia seminar rancangan aktualisasi dari tim BDK Semarang. Perkenalkan, saya Muflihah Dwi Lestari, Guru Akidah Akhlak di MTS Negeri 1 Rembang. Peserta Latsar periode keempat, angkatan ketiga, kelompok ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pemahaman Siswa Kelas 9 pada Pelajaran Akidah Akhlak dengan metode role playing di MTS 1 Rembang. Yang melatar belakangi saya membuat judul tersebut bahwasanya kami calon pegawai negeri sipil wajib mengikuti Latsar CPNS 2025. Kemudian rendahnya daya serap siswa pada mata pelajaran akidah akhlak yang dikarenakan salah satunya adalah guru biasanya hanya menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa bosan dan itu berpengaruh pada daya serap siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian solusinya adalah dengan pembaruan metode pembelajaran dan saya memilih metode role playing untuk aktualisasi pada kesempatan kali ini. Kemudian ini 5 isu yang saya dapatkan di MTS Negeri 1 Rembang, kemudian dianalisis menggunakan APKL dan terpilihnya 3 isu yaitu kurangnya daya serap siswa MTS Negeri 1 Rembang pada pelajaran akidah akhlak, kemudian belum optimalnya penggunaan media digital pada pembelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 1 Rembang, dan yang ketiga belum optimalnya program bebas sampah
plastik di MTS 1 Rembang. Dari 3 isu tersebut terpilih core isu yaitu rendahnya daya serap siswa pada mata pelajaran akidah akhlak di MTS Negeri 1 Rembang. Kemudian ini untuk analisis respon ada 4 faktor, ada faktor dari manusia atau yaitu guru kurang bervariasi dalam mengajar, latar belakang pemahaman agama yang berbeda, siswa belum memahami pentingnya mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian untuk material ada beberapa, dan untuk metode ada metode yang terlalu monoton, penugasan atau proyek yang kurang menantang dan bermakna. Kemudian untuk lingkungan ada lingkungan sekolah yang kurang mendukung, kurangnya bimbingan dari keluarga dan pengaruh dari media sosial. Kemudian untuk kegiatan rancangan aktualisasi peningkatan pemahaman siswa kelas 9 pada pelajaran akidah akhlak dengan menggunakan metode role playing di MTS 1 Rembang. Metrik kegiatan yang saya lakukan ada 5. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Pada kegiatan ini, output yang ingin dihasilkan adalah tersusunnya rancangan aktualisasi dalam 1 bulan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat rancangan proses pembelajaran atau modul ajar role playing pada pembelajaran akidah akhlak. Pada kegiatan kedua ini, output yang ingin dihasilkan adalah tersusunnya modul ajar akidah akhlak menggunakan metode role playing. Kemudian untuk kegiatan ketiga, membuat lembar kerja peserta didik, skenario drama, instrumen tes dan post test, dan lembar observasi peserta didik. Pada kegiatan ini, output yang ingin dihasilkan adalah tersusunnya LKPD, instrumen test, dan skenario drama. Untuk kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran. Pada kegiatan ini, output yang ingin dihasilkan adalah terbentuknya kelompok role playing dalam setiap kelas, kemudian foto kegiatan, dan video kegiatan. Dan yang terakhir, evaluasi penyusunan laporan. Pada kegiatan terakhir ini, output yang ingin dihasilkan adalah tersedianya atau terisinya checklist observasi, angka pembelajaran, dan laporan evaluasi. Kemudian ini untuk jadwal aktualisasi. Kegiatan pertama akan dilaksanakan di minggu terakhir Agustus, kegiatan kedua di minggu kedua dan pertama September, kegiatan ketiga di minggu pertama dan kedua, dan Waktunya sudah kegiatan habis. keempat mulai minggu kedua sampai dengan terakhir nanti evaluasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mufliha sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatan. Waktu 3 menit, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Mufayyaroh dari MTS Negeri 1 Rembang. Sementara ini adalah posisi saya adalah sebagai PLT, maka kami akan menyampaikan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya, dan yang terhormat Bapak penguji, yaitu Bapak sebentar. Subhan. Bapak Ahmad Subhan, SHI, MSI dari BDK Semarang, yang kami hormati Bapak Moderator Bapak Rois Mustafa, SE, MEC Dev dari BDK Semarang juga, yang kami hormati Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Saya sebelumnya mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas aktualisasi dari Latsar CPNS atas nama Bu Muflihah Dwi Lestari SPD dengan NIP 1994 09 13 2025 05 2006 dengan mengangkat isu yaitu peningkatan pemahaman siswa kelas 9 pada pelajaran akidah akhlak dengan metode role playing di MTS Negeri 1 Rembang. Bahwasanya saya sampaikan terlebih dahulu di MTS Negeri 1 Rembang,
bahwasanya untuk mata pelajaran akidah akhlak ini memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Mufliha tadi. Masih rendah daya serap siswa MTS Negeri 1 Rembang pada pelajaran akidah akhlak yang dibuktikan dari nilai-nilai yang sudah dievaluasi, bahwasanya untuk pelajaran akidah akhlak ini karena sangat penting sekali, apalagi di madrasah, notabene adalah madrasah ini yang jelas adalah untuk membangun fondasi keimanan. Jikalau nanti untuk pemahaman siswa terhadap materi akidah akhlak ini sangat rendah, maka untuk MTS ini yang notabene madrasah mungkin tidak bisa mencerminkan untuk kemadrasahannya. Maka untuk Bung ini memberikan inovasi yang eh, harapannya untuk menjadi perubahan yang ada di MTS Negeri 1 Rembang, di mana MTS Negeri 1 Rembang ini adalah untuk animo masyarakat sudah luar biasa untuk masuk ke sini, namun ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Yang mana untuk inovasi ini sangat saya harapkan dari Bung Mufliha ini untuk pembaruan metode atau inovasi-inovasi tersebut bisa kita terapkan tidak hanya di masa CPNS saja ini, namun untuk berkelanjutan. Jadi untuk perubahan yang ada di MTS Negeri 1 Rembang ini diharapkan bisa terjadi dan memang betul-betul untuk kemajuan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Rembang. Kami mengapresiasi betul apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Mufliha dari mulai sudah Ini disampaikan sudah tadi habis. dari materinya, luar biasa sudah menjalankan aktualisasinya dengan baik dan kami berharap untuk perubahan-perubahan ini bisa terjadi dan memang betul-betul bisa teraktualisasi. Perkataan dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yaro selaku mentor sudah memberikan penguatan. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak penguji untuk tanya jawab dan memberikan saran serta masukan. Terima Waktu kasih. 7 menit. Terima kasih Pak Rois selaku coach sekaligus moderator, yang saya hormati Ibu mentor Ibu Yaroh Mukhayaroh dan Saudari Muflihah. Coba dibuka halaman 6. Rendahnya daya serap belajar siswa. Ya, daya serap itu yang dimaksud itu apa? Saya kalau mendengar daya serap itu kok kayak penyerap air gitu loh. Kayak pel alat pel itu. Apa yang jenengan maksudkan daya serap itu? Kalau untuk daya serap yang saya maksudkan adalah cara siswa memahami pelajaran atau menyerap pelajaran atau materi-materi yang diberikan oleh guru seperti itu, Pak. Kalau saudari mengatakan rendahnya berarti kan terkait dengan pemahaman gitu ya? Nggih, Ya, pemahaman. berarti rendahnya pemahaman gitu kan? Nggih. Ya, mengatakan rendahnya pemahaman berarti ada toolsnya, ada asesmennya, ya toh? Nggih. Nah, apakah sudah dilakukan atau belum? Oke. Di awal saya mengajar di MTS Negeri 1 Rembang ini, saya melakukan saat pembelajaran di awal saya melakukan asesmen diagnostik untuk Ya, melihat kemampuan dari masing-masing siswa. Dan dari asesmen diagnostik tersebut banyak siswa yang masih belum memahami materi-materi terkait akhlak dan lain sebagainya seperti itu, Pak. baik. Ini kan seperti PTK. Jadi kalau PTK itu umumnya dua, minimnya hasil belajar dan motivasi umumnya ya. Oke. Tidak ada PTK itu daya serap itu tidak ada. Oleh karena itu kalau saya bersaran ya, ini kan fokusnya pada penggunaan media ya toh, penggunaan media apa metode? Metode, Pak. Metode. Nah, ini saya bersaran tetapi tidak mengubah semuanya, hanya mengubah redaksi saja. Rendahnya atau kurangnya penggunaan metode pembelajaran mapel akidah akhlak. Nah, ini kan di mana di tengah ini ada dugaan kuat berkaitan belum optimalnya media digital gitu. Oke. Nah, ini
berkaitan dengan media pembelajaran berarti. Ya, dah? Nah, Iya, Pak. karena itu supaya judulnya selaras dengan penjelasan yang ada di bawahnya ini, dengan deskripsi ini, saya sarankan mengubah core issue, redaksinya saja, yaitu kurangnya penggunaan media pembelajaran mapel berakhlak MTS Negeri 1 Rembang. Nah, lalu Saudari Mufliha punya gagasan akan menggunakan media digital. Seperti itu. Oke. Ya, nanti nggak perlu mengubah yang lain. Jadi cukup mengubah core issue. Kalau Oh, iya. core issue-nya diubah, berarti judulnya juga diubah nanti. Oh, Ya, oke. yaitu apa? Penggunaan metode role playing untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 9 pada pelajaran akidah akhlak. Media atau media Metode, digital? Pak. Hah? Buatan metode, Pak. Metode lah di bawah Ro, kok di iya, bawah kok di halaman 6 kok ini media di itu di yang dua kuat itu. yang untuk salah satu, kan saya tadinya mengusungnya kan rendahnya daya serap. Salah Ah, satunya pengaruhnya faktornya dari media. Tapi untuk yang saya angkat di aktualisasi, saya memilih yang penggunaan metodenya seperti itu. penggunaan metode berarti di nomor berapa? Metode pembelajaran di Di nomor yang isu nomor isu nomor metode. 1, Pak. Ah, ini isu Metode 1. pembelajaran yang mungkin masih konvensional, halaman 6, yang isu pertama rendahnya daya serap di yang bagian pertama, yaitu metode pembelajaran yang mungkin masih konvensional dan kurang terintegrasi. Kemudian untuk agar terintegrasi berarti menggunakan metode pembelajaran yang lebih kreatif seperti itu, Pak. Metodenya kalau begitu berarti narasinya diubah ini. Ini kan tadi katanya metode tapi di sini media ya kan? Jadi Oh, diubah. iya. Ya kan? Berarti bukan media digital tetapi metode. Metode pembelajaran. Nah, oke, supaya konsisten ya kan? Oke, Pak. Oke, berarti nanti ada penyesuaian core issue, kemudian eh disesuaikan nih. Tadi kan core issue-nya panjenengan ngendikan metode. Oleh karena itu nanti rendahnya pemahaman ini kuat berkaitan dengan belum optimalnya penggunaan media digital diganti dengan metode apa? Pembelajaran. Pembelajaran. Role-playing. Nah, kemudian Saudari Mufliha punya gagasan menggunakan metode role playing ya. Metode role playing. Baik, silakan disesuaikan. Kemudian satu lagi terkait dengan evaluasi. Tujuan evaluasi apa sih? Untuk melihat apakah anaknya sudah paham atau belum dengan mata pelajaran atau materi akidah alat, Pak. Sejauh anaknya mulai Ya, paham atau evaluasi enggak. Kan itu sebelumnya belum untuk paham. untuk melihat efektivitas metode yang digunakan, Oh, ya. ya kan? Apakah sudah dapat menjawab core issue atau belum? Ya. Nah, tujuan akhir dari evaluasi apa? Jika kita Siswanya sudah paham, tahu, Pak, ya dengan paham. Kalau siswanya paham berarti dalam konteks nilai dasar PNS kita melaksanakan nilai apa? akuntabel menyimpan dokumen hasil evaluasi sebagai Selain bukti itu, kompeten, Pak. Selain kompeten, Oh, kalau siswa paham berori- berarti nanti wali murid berorientasi pelayanan. Nah, masukkan Berorientasi pelayanan, Pak. pelayanan. Nah, ini baru satu ini nilai dasarnya. Silakan ditambah berorientasi layanan, gitu ya. Nggih. Baik, terima kasih. Nggih, Pak. Selamat melaksanakan aktualisasi. Terima kasih Pak Moderator dan Bu Mentor. Saya kembalikan waktu. Terima kasih Pak Penguji sudah menyampaikan pertanyaan dan juga saran serta masukan perbaikan untuk rancangan aktualisasi Bu Mufliha dapat ditindaklanjuti nanti nggih untuk
di rancangan aktualisasinya disesuaikan. Terima kasih Ibu Yaroh Mukhayaroh juga untuk waktunya dan dapat Sama-sama. meninggalkan Zoom Terima ini kasih untuk juga. melanjutkan aktivitas. Ya, selanjutnya giliran yang berikutnya siapa? Kelompok 3, Pak Samsul atau Pak Abdul Syukur yang sudah siap. Halo, Ya, Pak berikutnya, Samsul. yuk. Samsul, Pak. Berikutnya, ya langsung Oke, Pak Samsul, ya. Pak Efektivitas Samsul waktu, ya. ya. Waktunya 5 menit Pak Samsul Sampai untuk presentasi rancangan. Kemudian untuk penguatan mentor 3 menit. Sudah siap belum Pak Samsul? Belum ada nampaknya ya. Kalau enggak ada yang ada dulu Pak Rois, siapa? Ya Pak Abdul ini, Yang sudah ada mentornya, kalau enggak ya wis langsung sat-set. Pak Abdul Yang kau aja, Bu. Syukur. Pak Abdul Syukur sudah ada mentornya. Halo, Pak Abdul Syukur. Ini Pak sudah ada Pak, cuma ini mentornya belum masuk. Saya ngomong dulu Ya, ke Pak mentornya Pak. Oke, Sebentar. Oke. baik. Ini Pak Samsul kok belum muncul ya? Apa ada di room utama Pak Panggi? Saya cek. Ya, Bentar Pak. minta tolong dimasukkan. Baik, Pak Abdul Syukur sudah siap nggak? Ya Pak, ini lihat dulu. Ya, nanti direkam ya, jangan lupa. Oke, siap. Oke, kita mulai. Oke, Oke, Pak. waktunya 5 menit. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Penguji, Bapak Ahmad Subhan, serta Bapak Coach, Bapak Rois, serta Pak Mentor, Pak Sarjito. Dengan ini saya Muhammad Abdul Syukur akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Administrasi dan Pesuratan secara Digital di KUA Karangjambu melalui database dan aplikasi TTI Kemenak. Dengan ini saya Muhammad Abdul Syukur dari KUA Karangjambu, Kementerian Agama Purbalingga. Latar tempat di KUA Karangjambu memiliki peran penting dalam melayani masyarakat, namun proses administrasi internalnya masih menggunakan metode konvensional. Oleh karenanya, Pak isu Abdul yang saya Syukur ambil, langsung di judul core issue dan metriknya Metrik, saja. ya. Ya, judul core issue dan metriknya saja ya. baik untuk matriks rancangan kegiatan, yang pertama itu koordinasi dengan mentor. Kegiatan ini mengkonsultasikan rencana dan meminta masukan dari mentor. Output yang dihasilkan adalah mendapat persetujuan dan arahan terkait aktualisasi dan memastikan kegiatan ini sejalan dengan tujuan instansi. Tahap kedua, perancangan sistem digital. Kegiatan yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan untuk sistem surat digital, merancang alur kerja pengarsipan dan pengelolaan serta surat masuk serta surat keluar secara digital. Terus membuat draft operasional untuk penggunaan sistem yang baru. Yang ketiga, pelaksanaan digital dan sosialisasi. Kegiatan ini mencangkup mengubah sistem pencatatan surat manual ke dalam format digital. Terus mengimplementasikan penggunaan tanda tangan basah ke elektronik. Terus yang terakhir adalah melakukan sosialisasi
dan pelatihan kepada staf terkait cara penggunaan sistem digital yang telah dirancang. Tahap keempat adalah uji coba dan monitoring implementasi. Kegiatan ini meliputi melakukan uji coba, memantau kendala, dan melakukan perbaikan. Output yang dihasilkan adalah memperoleh data dan masukan tentang efektivitas sistem yang baru. Selanjutnya, tahap yang terakhir adalah penyusunan laporan dan evaluasi. Kegiatannya adalah merekap data, menyusun laporan, dan mengevaluasi efektivitas sistem. Output yang dihasilkan adalah laporan aktualisasi yang komprehensif dan terstruktur. Kesimpulan dari rancangan ini adalah respon terhadap belum optimalnya pengelolaan administrasi dan persuratan secara digital di Kau Karang Jambu. Tujuan proyek adalah mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas melalui implementasi sistem digital. Proyek ini berhasil mewujudkan alur kerja dan sistem digital yang terstruktur, termasuk penggunaan database sederhana dan aplikasi tanda tangan elektronik. Dari saran rancangan aktualisasi tersebut, yang pertama adalah melanjutkan dan mengembangkan pengembangan sistem, mengintegrasikan fitur pengarsipan dokumen otomatis atau notifikasi real time, memperkuat komitmen digitalisasi, mendorong seluruh pegawai untuk konsisten penggunaan sistem digital sebagai prosedur standar operasional, serta membagikan praktik Sudah selesai Pak Abdul Syukur. Selanjutnya, terima kasih buat para penguji dan konsen mentor. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abdul Syukur sudah dipaparkan tadi rancangan aktualisasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan, waktunya kurang lebih 3 menit. Kami silakan. Silakan Pak Abdul Syukur untuk mentornya menyampaikan penguatan. Sudah masuk Pak, ini mentornya sudah masuk. Oke. Pak Pak Sarsito. Pak Sarjito, silakan Pak Sarjito. Ya, halo. Halo. Sudah masuk tapi belum tampil nih. Pak Sarjito, halo. Ya, atau saya ulas dulu Pak Rois ya. Oke, Ya, nanti baik. bisa Pak Abdul Syukur, nanti mohon bisa nanti bisa menggunakan laptopnya Pak Syukur. Jadi laptopnya dibawa ke Pak Sarjito. ya. Tapi saya mau mengulas dulu. Saya mau mengulas Iya, dulu. gitu, Pak. Terakhir Iya, aja gitu. nanti. Silakan Pak Baik, yang pertama. penguji. Terima kasih Pak Rois. Yang pertama coba dibuka Mas halaman 16. Ini, Pak. Ya, sudah. Nah, di situ ada kegiatan ini. Ada kegiatan mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik. Iya, baik, Itu Pak. tanda tangannya yang seperti apa? Menggunakan QR barcode, Pak. Menggunakan QR barcode. QR barcode. Iya. Tanda tangan atau bukan bentuknya? Bukan, Pak, QR barcode bentuknya. Lah terus kemudian tanda tangannya? Ini QR barcode, nanti dari QR barcode itu kita barcode nanti muncul di sistem pakainya Ansor, Pak, biasanya. Itu resmi. Resmi, Pak. Dari aplikasi TTI Kemenag, Pak. Oh, dari aplikasi TTI Kemenag bisa ya? Oke, bisa, Pak. Ya, sudah dapat lisensi dari Badan Cyber Nasional ya? Sudah dapat, Pak. Sudah, oke, baik. Memastikan saja sebabnya nanti jangan-jangan asal tanda tangan elektronik saja, tanda tangan pakai itu apa, pakai aplikasi itu kan nggak resmi kan nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi pastikan resmi ya, bisa digunakan ya untuk keperluan kedinasan ya. Iya, siap, Ya, Pak. baik. Kemudian yang berikutnya adalah
di kolom yang nomor 5 ini. Kolom yang nomor 5. Keterkaitan substansi. Yang pertama, kegiatan yang pertama, dengan berkoordinasi menunjukkan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan yang merupakan bagian dari pengabdian negara. Ini nilai dasar apa, Pak Abdul? Yang nomor berapa, Pak? Yang nomor Nomor satu, Pak. 1, kegiatan 1, Hmm. kegiatan nomor 1, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan yang nomor 1, dengan Ini, Pak. berkoordinasi menunjukkan tanggung jawab. Ini nilai dasar apa? Manajemen ASN, Pak. Kemudian yang kedua, memulai dengan langkah yang tepat. Hmm. Memulai dengan langkah yang tepat untuk memastikan rencana Anda. Kok rencana Anda? Anda siapa? Saya apa maksudnya, Pak? Ya, jangan saya. Apa saya bukan menunjuk orang Ya, langsung ya, memulai ya. iya. Jadi ini Maaf, Pak. Tipe, Pak. kegiatannya gitu ya, Iya, siap. kegiatannya. Ini nilai dasar apa? Nilai dasar apa? Wah, senulisnya lara orang ngerti. Aduh. Sebentar, Pak. Yang nomor berapa nih, Pak? Mohon Yang maaf, kedua, Pak. yang bawahnya. Perancangan sistem. Bukan. Tadi yang pertama kan dengan berkoordinasi menunjukkan tanggung jawab. Itu Iya, betul, Pak. komitmen. Yang kedua, memulai dengan langkah yang bawahnya itu. Memulai dengan langkah yang tepat untuk memastikan rencana Anda. Ini nilai dasar apa? Memastikan yang tepat untuk Memastikan rencana Anda memberikan manfaat optimal bagi instansi. berorientasi pelayanan, Pak. Nah, yang seperti itu ditulis supaya orang yang membaca itu tidak bias Iya, siap, ya. Pak. Ya, Iya. misalnya di atasnya berorientasi layanan titik 2 dengan berkoordinasi menunjukkan tanggung jawab. Komitmen ya tadi, komitmen Iya. titik 2 dengan berkoordinasi menunjukkan tanggung jawab bla 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 bla. Kemudian berorientasi layanan titik 2 memulai dengan langkah yang tepat. Nah, seperti itu diberi nomenklatur ya, namanya nomenklatur nilai dasarnya. Iya, Baru baik. ini baru penjelasannya itu, gitu ya. Iya, Saya siap, Pak. contohkan tadi, komitmen titik 2 dengan berkoordinasi menunjukkan tanggung jawab untuk menjalankan tugas. Kemudian yang kedua, berorientasi pelayanan titik 2 memulai dengan langkah yang tepat dan seterusnya disesuaikan ya. Iya, baik, Pak. Baik, kemudian yang kolom yang terakhir menunjukkan komitmen Anda pada akuntabilitas dan profesionalisme. Kontribusi pada visi apa? Visinya apa? KUA Karangjambu. Kau Akara Jambu itu visi misinya itu sesuai dengan Kementerian Agama Purbalingga, Pak. Ya, disesuaikan ya. Jadi Iya, Pak. ya rumusan kontribusi ini disesuaikan dengan visi misinya. Iya, baik, Pak. Ya, baik, terima kasih. Selamat melaksanakan aktualisasi. Semoga Iya, lancar, baik, tidak ada Bapak. kendala ya. Saya Iya, kembalikan ke terima kasih, Pak Bapak. Rois. Silakan Pak Rois. Sudah cukup untuk mentor. Apakah perlu penguatan, Pak penguji? Tidak bisa masuk enggak? Oh iya. Jadi Udah, Pak, cukup saya ya. coba. Nah, itu laptopnya di bawah. Iya, di bawah Diminta aja. bicara Udah, Pak. sebentar ya, 2 menit Oh ya. iya. Untuk Baik, kita memastikan, tunggu meyakinkan ya. sebentar. Ya. Pak Abdul Syukur, silakan. Ya. Silakan Bapak Eh, mentor untuk memberikan penguatan. Ya, Waktunya masih Assalamualaikum 3 warahmatullahi menit. wabarakatuh. Bisa didengar? Assalamualaikum Bisa, warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Sarjito. Sekarang jabat sebagai Kepala KUA Karangjambu. Dalam hal ini sebagai mentor dari Pak Abdul Syukur sebagai calon penghulu di KUA Karangjambu. Nah, kami apresiatif terhadap ide ini karena memang juga dari awal memang saya punya untuk gambaran tentang digitalisasi surat menyurat di KUA terkait dengan program efisiensi kertas.
Nah, kebetulan ini saya botol ketemu tutup eh, terkait program ini. Mudah-mudahan nanti bisa efisiensi kertas dan efisiensi pekerjaan di kamu. Terkait kami kemarin di Akaran Jambi sudah proses pengajuan TTE, tanda tangan elektronik kalau KUA ke Kemenak dan kemudian sudah turun pengajuannya ke apa namanya Badan Siber Nasional itu dan kemudian ini tinggal pelaksanaan di KUA Kecamatan Karangjambi sehingga nanti saya minta untuk Mas Syukur untuk bisa fokus pengerjaan terkait dengan TTE ini sehingga nanti tidak ada tanda tangan basah yang ada surat keluar yang ada di KUA Karangjambi Oke. terkait Waktunya udah surat, habis, Pak. Nggih, itu. Terus kemudian pengarsipannya juga nanti sudah di apa namanya langsung masuk ke dokumen Excel. Jadi setiap nanti KUA itu pegawai KUA mengerjakan SKP nanti otomatis tinggal download file dari laporan yang sudah masuk itu. Misalkan ada tamu masuk berapa Waktunya orang udah itu. habis ini, Pak. Oh gitu. Oke. Itu mungkin yang bisa kita kuatkan terkait dengan kegiatan ini. Oke, monggo. Terima kasih. Ya, ya terima kasih. Tadi penguatan dari Bapak Mentor sudah disampaikan. Kami ucapkan selamat untuk melanjutkan aktivitas kembali dan dapat meninggalkan Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu. Siap, siap. Baik, selanjutnya giliran Bapak Samsul ya. Sudah siap Iya. Pak Samsul dengan Bapak mentornya. Ini ngerekamnya ini gimana ini Pak? Halo, Recordnya ini Pak? Pak Samsul, Ya, sudah siap ya? udah Pak. Oke, waktunya 5 menit untuk presentasi. Nanti penguatan oleh mentor 3 menit. Kami Sebelumnya mulai. yang merekam ini siapa ini Pak? Ya, Pak peserta Samsul, masing-masing, Mas. masing-masing. Saya tidak bisa merekam Pak ini. Lah tadi belum minta dijadikan co-host. Belum Pak. Ya. Oh, Oke, tadi kan disuruh untuk dijadikan co-host dulu. Ya, tolong Mas Abdul bisa merekamkan. sudah bisa merekam belum? Masih belum bisa Pak. Ke ini, Mas, ke main room dulu nanti dijadikan co-host, Mas. Ya, Biar Pak bisa Samsul record. ke main room dulu. Ya, ke main room dulu. Keluar dulu dari breakout sebentar. Baru nanti masuk lagi. Mbak Ina, Mbak Pak Mas Samsul minta dijadikan co-host ya, Mbak Ina. Ya, sudah masuk lagi, Pak Samsul. Minta tolong ya, Mbak Ina. Kok belum masuk lagi ya? Dibantu Mas Panggi.
Ya, Pak. Pak Samsul. Muhammad Samsul. Muhammad Samsul Hidayat. Oke, setelah Ya, sudah Mas Samsul silahkan balik lagi ke breakout. Sudah Pak Roy. Nggih. Mohon izin, saya belum jadi co-host, Ibu. Mbak. Mbak siapa nih? Lucia Sagita Putri, Bu. Udah Mbak. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Enam orang. Irma ya. Collab all apa expand?